Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Mas Ayu. So, di video hari ini aku mau ber-Q&A lagi ya. Ini masih tentang perkelodian pastinya ya. Dan ini adalah Q&A tentang kelodi di YouTube aku yang part keempat. Yang keempat apa yang ketiga ya? Aku pun lupa. Jadi di sini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari mama-mama semua yang udah masuk ke kolom komentar di video-video aku yang di YouTube ya. Sebenarnya juga ada yang DM aku di Instagram karena aku lumayan aktif di Instagram. Jadi kalau misalnya aku lagi scroll Instagram terus ada DM masuk, ada pertanyaan tentang kelodi, jadi bisa langsung aku jawab saat itu juga gitu. Tapi kalau di YouTube itu kan aku jarang buka-buka komentarnya. Jadi ya udah sekarang aja aku jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk di YouTube aku. Oke. Sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan mama-mama semua, aku pengen kenal dulu nih buat yang belum kenal aku ya. Halo, nama aku Mas Ayu. Jadi aku itu adalah seorang ibu berkelodi untuk kedua anak aku, anak pertama dan kedua. Anak-anakku tuh berkelodi tuh full time. Jadi maksudnya 24 jam itu berkelodi gitu ya. Dari tahun berapa sih aku berkelodi? Aku berkelodi itu sejak tahun 2019 bulan September. Ya, jadi ya sekarang udah 2023, lumayan lama ya aku sudah berkelodi dan itu full time mak ya. Jadi aku tuh lumayan kenyang gitu ya dengan si kelodi ini. Jadi nanti aku akan jawab pertanyaan-pertanyaannya itu based on pengalaman aku sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu ya nggak akan aku jawab gitu. Oke, mari kita langsung aja jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Check it out. Aku akan mulai dari pertanyaan mama ini. Ini adalah Mama Gina Tani Fioranti. Sorry kalau aku salah-salah sebut nama ya. Ini username-nya aja yang aku sebut di sini. Masih jadi pertanyaan nih Bun, di aku kan baru aja berkelodi nih, kebetulan beli stok insertnya kebanyakan. Kalau waktu ganti kelodi tapi cuma ganti insertnya aja tuh aman gak ya? Soalnya kadang pas waktu ganti innernya masih kering. Apa emang karena bahannya yang stay dry itu ya jadi kayak kering terus padahal udah 4 jam? Tolong dibantu kebimbanganku dong. Ini tuh kayaknya lagi pakai kelodi tipe pocket ya, karena kalau tipe pocket itu kan dia ada innernya gitu. Sebentar aku akan ambil. Tipe pocket itu kayak gini, kayaknya udah pada tahu rata-rata ya mama-mama di sini. Kalau di tipe pocket itu ada kantongnya di dalam, jadi insertnya dimasukin ke dalam dan ada bagian linernya. Linernya ini yang stay dry, bahannya ini stay dry. Jadi kalau misalnya anak pipis ya nggak lama kemudian dia nggak terasa basah, bukan yang kering banget, cuman dia tuh nggak basah banget gitu. Jadi terasanya tuh kayak kering. Padahal kalau kita cek insertnya ini dalamnya itu udah basah gitu insertnya kalau kita keluarin. Kalau misalnya siang-siang tuh boleh nggak sih cuma diganti insertnya aja, tapi outernya itu masih kita pakai karena outernya ini masih terasa kayak kering gitu kan. Kalau untuk tipe pocket itu jangan diganti insertnya aja ya. Kenapa? Karena udah 4 jam. Walaupun ini terasa kering, tapi ini kan udah ada pipis ya. Jadi pipisnya udah lewat kan di sini. Berarti ini bekas pipis dan udah ada bakteri pastinya kan. Kalau misalnya kita pakai lagi hanya ganti insertnya aja nih. Ini kan masih bekas pipis ya, walaupun kering tapi bakteri bisa menyebabkan iritasi. Lebih baik sih diganti semua kalau tipe pocket kayak gini. Kecuali tipe Caveria ya. Kalau tipe Caveria kan dia nggak ada linernya. Kalau misalnya siang-siang ada insert, terus insertnya basah, outernya ini masih belum kotor gitu. Ini masih bisa dipakai gitu ya. Tinggal dilap-lap aja nanti dipakai lagi. Tapi kalau untuk tipe pocket, saran dari aku semua diganti walaupun masih terasa kering atau pipisnya baru sedikit gitu, harus tetap diganti setelah 4-5 jam, oke? Satu pertanyaan aja panjang ya kayaknya ya. Bagaimana ini? Oke, next. Ini Mama Sally ya. Kalau buat malam pakai insert Sobi yang overnight tapi pakai cover merek lain yang biasa bukan overnight bisa nggak ya? Akan bulky juga nggak? Aku lagi nggak pegang insert Sobi overnight, sorry banget karena insert Sobi overnightnya lagi pada aku stripping. Untuk insert Sobi overnight itu dia yang panjang lebar gitu terus dilipat-lipat gitu kan, dia bisa jadi 9 layer. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kalau malam itu pakai insertnya aja dan tapi outernya itu bukan outer si Sobi overnight? By the way ini Sobi overnight ya outernya, covernya itu bukan yang ini kan gitu, tapi pakai cover yang lain. Misalnya mau pakai cover dari inilah si kelodi apalagi telepon nih ya, jawabannya itu adalah bisa aja selama insertnya itu muat masuk ke dalam. Tapi menurut aku sampai sekarang semua outer kelodi itu masih bisa dimasukin insert Sobi overnight gitu ya. Aku udah punya video reelsnya di Instagram ini ya. Jadi aku masukin insert kelodi Sobi overnight ke outer-outer yang lain selain outer kelodi Sobi overnight ini, dan itu banyak banget muat ya. Hampir semua yang aku punya outer tuh muat gitu untuk kelodi Sobi overnight. Jadi jawabannya ya bisa pakai outer yang lain. Oke? Dari Mama Elvina Rosa. Butuh berapa kelodi buat full time pakai kelodi buat newborn ya, Mak? Nah, kalau versi aku ya untuk usia newborn dari 0 hari sampai 2 bulan itu part time kelodi dan full time kelodi itu beda ya jumlahnya. Untuk yang part time kelodi itu butuh 5-7 pieces
outer, dan insertnya itu butuh 10-12 pieces ya. Nah, untuk full time itu lebih banyak, karena full time itu kan dia full day dia pakai Cloudy terus gitu ya. Outernya itu butuh 12-15 pieces, terus untuk insertnya itu dia butuh 20-24 pieces. Ini tuh dengan catatan cuci Cloudy-nya itu setiap hari, Mak. Taruh jangan kaget dulu ya. Ntar mama-mama di sini kaget, wow ternyata part time Cloudy aja tuh butuh banyak banget sampai puluhan gitu kan. Tunggu dulu ya. Karena kalau newborn, kan kita lagi bahas newborn ya. Kalau newborn itu lebih sering pipisnya daripada nanti anaknya sudah lebih gedean dikit. Pada waktu newborn itu pipisnya banyak banget kan, sehari itu bisa puluhan kali pipis, bisa 15 kali pup, jadi banyak banget. Nah, pakai Cloudy ini catatannya adalah setiap kali bayi pup itu harus diganti, Mak, gitu. Karena newborn itu sering banget pupnya, makanya stok Cloudy itu harus lebih banyak pada saat newborn. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya anaknya udah makin gede, kebutuhan Cloudy-nya akan semakin berkurang gitu. Jadi nanti ini kalau misalkan dipakai terus sampai dia bisa udah makan gitu, udah bisa jalan, ini akan jadi stok yang lumayan banyak gitu. Nanti mama bisa nyucinya 2 hari sekali kayak gitu ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Mama Titi Fatmawati ya. Caranya Sati biar nggak rembes bagian perut saat babynya tengkurap padahal baru 1 kali pipis aja. Jujur pengalaman aku ya, 2 anak aku dua-duanya kan pakai Cloudy full time ya. Yang paling aku inget karena sekarang anak aku yang terakhir ya, anak kedua aku Shaquille, waktu tengkurap pakai Cloudy nggak pernah keluar dari perut gitu, nggak pernah ngeloyor gitu keluar pipisnya. Kalau menurut aku sih ya, aku pemakaian Cloudy itu cukup ngepas ya, nggak longgar banget. Cuman biasanya tuh aku selalu bilang sih, kasih jarak 2 jari. Jadi dari Cloudy itu dijarakin 2 jari di perutnya gitu. Jadi biar kayak dia tuh nggak sesak napas ya. Kalau tengkurap terus pipisnya tuh keluar baru 1 kali pipis, bisa jadi 2 kemungkinan ya. Kalau misalnya mamanya udah pakai Cloudy-nya cukup lama, mungkin aja itu bukan karena ngeloyor keluar lagi pipis, bisa jadi karena emang Cloudy-nya udah butuh stripping gitu ya. Jadi dia cepet tembus. Tapi mungkin prediksi mama itu keluar karena dia lagi tengkurap gitu kan. Jangan-jangan itu butuh stripping gitu. Terus yang kedua, untuk anak laki-laki, bilangnya maaf ya, aku ganti kata-katanya. Misalnya kalau dia menghadap ke atas, kalau dia pipis bisa muncrat ke atas gitu. Kalau misalkan longgar banget gitu. Nah, itu bisa jadi kemungkinannya seperti itu ya. Kalau aku, 2 anak aku ke bawahin, Mak, gitu. Jadi bukan yang ke bawah sampai lurus banget, enggak sih. Yang penting ke bawah aja gitu ya. Jadi dia menghadap ke bawah. Jadi kalau misalnya pipis itu langsung ketemu sama si insert gitu. Jadi dia nggak muncrat-muncrat ke atas. Nggak hanya untuk tengkurap aja ya. Jadi bisa untuk digendong. Pada saat digendong kayak gitu kan bisa aja keluar gitu. Nah, kalau untuk anak perempuan, ini aku mikirnya, kalau sambil tengkurap dia keluar lewat perut, gimana itu ya? Kayaknya sih satu-satunya kemungkinan itu adalah kendor si Cloudy-nya kalau menurut aku ya. Jadi molos keluar karena kendor gitu. Jadi ya udah agak kencengin aja gitu. Jangan kendor-kendor banget lah di pinggang gitu. Oke? Ambari Rianti. Aku belum paham cara pakai Cloudy biar nggak cepet bocor. Masa baru pakai udah bocor aja gitu. Di sini aku sempat balas, udah di pre-wash belum, Mom? Sebelum dipakai mungkin masih kelonggaran di lingkar pahanya atau pakai diaper cream nggak, Mom? Biasanya Cloudy kalau pakai diaper cream itu jadinya tebal gitu, Cloudy-nya nggak cepet meresap gitu ya. Nah, si mamanya dibales nih komen aku, oh iya, pre-wash itu apa ya maksudnya, Bun? Aku akan jawab si pre-wash dulu ya. Pre-wash itu adalah proses pencucian pertama Cloudy setelah kita beli ya. Baru pertama kali kita beli harus langsung dicuci, Mak. Pada saat kita beli Cloudy, jangan langsung dipakein ke anak ya. Pertama itu kotor, yang kedua itu daya serapnya belum baik gitu. Jadi makanya kita butuh pre-wash. Pre-wash itu kita mencuci Cloudy menggunakan deterjen ya. Aku menyarankan menggunakan deterjen karena biar membunuh bakteri-bakteri dipakai ke kemaluan anak kita kan, itu kayak ya menghindari agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu, entah itu sakit, ruam lah, apalah segala macam. Jadi harus dicuci dulu. Atau bekas-bekas dari bekas jahitan tukang jahit gitu, bekas packingan segala macam itu kan masih kotor. Banyak banget produsen Cloudy yang menyarankan untuk pre-wash Cloudy itu 3 kali. Jadi 3 kali dulu dicuci sebelum dipakai ke anak. Kalau Cloudy baru ya, Mak ya. Ini saran dari aku ya, mau diterima silakan, mau nggak diterima juga nggak apa-apa. Saran dari aku, kalau Cloudy baru pertama beli aku cuma cuci 1 kali aja ya, nggak perlu 3 kali kalau aku. Yang penting cucinya ya yang bersih gitu. Direndam dulu 1-2 jam, habis itu dicuci, dibilas 3-5 kali, baru dijemur di bawah sinar matahari. Ini kan insertnya microfiber nih yang aku pegang. Kalau untuk insert bambu, memang aku cucinya 3 kali, Mak, gitu. Apalagi insert hem ya. Insert bambu dan insert hem itu dia mengandung minyak gitu loh. Jadi dia butuh dicuci berkali-kali supaya daya serapnya itu lebih bagus gitu. Cuman kalau mau dicuci sekali juga sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuman kemungkinan besar pada saat dipakai nggak langsung nyerap banget gitu loh. Jadi daya serapnya nggak bagus gitu aja sih. Jadi ya kalau untuk insert microfiber dicucinya 1 kali aja. Untuk insert bambu, hem gitu-gitu yang organik-organik itu dicucinya 3 kali ya, Mak ya. Tadi pertanyaan kenapa Cloudy cepet bocor ya. Cloudy cepet bocor itu banyak banget sebenarnya ya masalahnya gitu loh ya. Kenapanya gitu banyak banget sebenarnya. Aku sering banget bilang di Instagram aku,
karena aku suka buka Q&A di Instagram gitu ya. Setelah aku telusuri nih, banyak yang bilang aku beli Cloudy tapi baru 1 kali pakai bocor gitu. Ada juga yang bilang aku udah pre-wash, aku udah stripping gitu, tapi tetap bocor, nggak bisa nahan pipis. Dan ternyata yang dibeli itu bukan Cloudy, tapi yang dibeli itu adalah training pants. Jelas berbeda ya. Aku baru aja upload tentang training pants dan Cloudy di Instagram aku. Berbeda ya Mak ya. Kalau Cloudy itu dia ada insertnya. Kalau training pants itu dia tidak ada insertnya. Karena mirip banget training pants sama Cloudy pants itu mirip ya. Jadi kalau misalnya Mama belinya training pants itu udah aku pastikan cuma bisa menahan 1 kali pipis. Bahkan ada yang pipisnya baru 1 kali itu udah bocor gitu. Jadi percuma di pre-wash, di stripping nggak ngaruh karena itu training pants bukan Cloudy. Terus yang kedua, cepet banget tembus. Itu bisa jadi karena insertnya tipis ya. Ini aja aku pakainya insertnya double tuh. Karena sekarang kebutuhannya Sakwil, anak kedua aku itu insertnya sudah di double Mak. Di bawah 1 tahun aku masih pakainya 1 insert microfiber Babyland itu masih cukup ya. Masih cukup 3-4 jam. Sekarang 1 insert microfiber Babyland ini udah nggak cukup. Dia cuma bisa 1,5 jam itu udah bocor gitu ya. Jadi sekarang aku double nih. Jadi kita lihat nih kebutuhan anak kita untuk cairan pipis tuh banyak atau enggak. Karena volume pipis setiap anak tuh berbeda gitu. Misalnya anaknya doyan minum ya pasti pipisnya juga banyak, beser gitu ya. Terus juga bisa jadi karena pemakaiannya yang kurang tepat. Misalnya tadi aku udah bahas ya kelonggaran. Kelonggaran itu udah pasti ya, keseringan itu pasti bocor. Entah lewat samping, entah lewat atas, entah lewat belakang. Itu udah kayak ya karena kelonggaran gitu, nggak ngefit gitu kan. Bisa jadi juga karena bagian outernya sudah rusak gitu. Kalau misalnya udah lama Cloudy-nya ada nih, Mama yang baru mulai berklodi, belinya pre-love dan nggak ngerti itu Cloudy-nya tuh masih bagus atau enggak sih ya gitu kan, masih ngeraba-raba. Ternyata outernya yang kurang bagus. Ini tuh bisa jadi retak-retak. Kalau udah retak-retak itu cepet bocor keluar. Karena yang menahan agar tidak bocor tuh ya si waterproof ini. Si outer cover ya ini, dia cuma bahan waterproofnya aja. Jadi kalau misalkan bahan waterproofnya udah bocor, udah retak-retak ya pasti cepet keluar cairan pipis kayak gitu. Banyak sih sebenarnya ya. Jadi kita harus mencoba terus. Saran dari aku ya Mak ya, untuk masalah Cloudy bocor ini, yang pertama kita terus coba cari tahu kenapa bocor Cloudy-nya. Tadi aku udah sebutin sebelumnya gitu ya. Terus jangan mudah menyerah gitu. Mungkin banyak ibu-ibu lain juga yang berklodi sampai sekarang ya, sampai udah lulus ya pasti mengalami masalah kayak bocor Cloudy gitu. Pasti ada masalah-masalah kayak gitu, ada pengalaman-pengalaman yang lain yang tidak enak. Dan ya aku bisa melewati itu dan aku akhirnya tahu kenapa sih Cloudy itu cepat bocor. Bisa dilihat lagi, mungkin ada salah satu dari alasan yang aku sebutkan sebelumnya. Oke. By the way, satu lagi ya, alasan kenapa pakai Cloudy itu bisa cepat tembus ya. Bisa jadi innernya tidak menyerap air. Tadi aku kayaknya udah singgung sedikit ya. Jadi ini inner ini bisa tekbal loh Mak ya. Bisa dia tuh kebal air. Jadi pada saat pipis dia nggak menyerap, tapi dia ngebiar gitu keluar. Karena biasanya itu kita pakai krim anti ruam ya, diaper cream gitu buat anak kita. Kalau kita pakai terus-terusan dan tebel gitu bisa membuat si liner ini kebal air. Saran dari aku sih kalau untuk pemakaian diaper cream ya, lebih baik tidak usah gitu kalau misalnya anaknya tidak sedang ruam gitu ya. Ya karena Cloudy ini dia emang beda sama si popok sekali pakai. Kalau popok sekali pakai kan kita pakai diaper cream juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau Cloudy dia bisa merusak lah bahan linernya ini. Oke, aku akan jawab pertanyaan dari Mama Khairul Lafifah ya. Kalau bayi udah bisa tengkurap pakai Cloudy Pocket pasti mengganjal kan ya. Terus gimana makainya? Masih dipakai atau enggak? Tentu aku pakai dong Mak ya. Karena kan aku pakai Cloudy 24 jam. Jadi semua perkembangan anak aku, entah dia dari tengkurap, entah dia duduk, entah dia berdiri, itu semua ditemani dengan Cloudy. Cloudy itu adalah teman baik aku, sahabat anak-anak aku. Aku nggak tahu gimana hidup aku kalau nggak ada Cloudy kayaknya ya, karena bener-bener udah nemenin aku perjalanan aku sebagai ibu gitu Cloudy tuh. Ganjilnya apa ya? Ini mungkin ya, kancing-kancingnya kali ya. Menurut aku sih enggak ya, karena anak aku ya tengkurap aja gitu dua-duanya. Kalau kita pegang dari luar begini ya memang sakit, karena ini kan kancing ya. Cuman dari bagian dalam nih, ini nggak sakit, nggak terasa kok tuh. Jadi pada saat ditekan ke sini nggak terasa sakit ke kulit gitu kan, udah ada insert di dalamnya. Jadi dia ketahan sama insert. Ini nggak mengganjal kok Mak, menurut aku. Pertanyaan bagus nih dari Mama Your Story. Namanya siapa Mak? Your Story. Pas banget aku udah beli ini persiapan buat baby pertama. Yeay. Tapi ini pertanyaannya dari 7 bulan yang lalu. Wow, I'm so sorry ya. Mungkin anaknya udah gede nih sekarang, udah MPASI. Aduh, maaf ya ini aku baru jawab. Tapi ini udah aku bales sih di sini. Cuman aku jawab di sini biar teman-teman juga bisa tahu lah gitu ya. Kalau newborn sering pipis dan pup ya. Kalau lagi pakai Cloudy kita taunya baby pup itu dari baunya atau gimana ya? Kak bilang pipis pup newborn itu nggak bau, takutnya nggak ngeh babynya pup. Tapi pertanyaan ini bisa kita tanya juga untuk para pemakai popok sekali pakai, ya nggak sih? Caranya itu dengan kita cek secara berkala ya. Itu yang paling pasti. Jadi misalnya setiap setengah jam sekali, setiap 2 jam sekali kita cek. Kalau newborn itu kita lihatnya dari samping sini. Di samping sini ditarik aja begini. Tuh itu langsung kelihatan kayak ada cairan pupnya gitu. Saya pengalaman aku, 2 anak aku newborn itu ya bayang
yang orok banget, itu pupnya mereka ada suaranya, Mak. Kadang-kadang pret, kadang-kadang prot, kadang-kadang mereka gitu. Jadi kelihatan, kadang-kadang juga nih pupnya tuh nyembur keluar gitu dari kanan dari kiri gitu. Jadi kita udah tahu itu tuh dia pup gitu, belepetan gitu di samping-samping. Kayak gitu, Mak. Ya, Sari, pakai Clody sejak usia dari berapa, Bun? Kalau untuk anak pertama aku itu usia dari 1 bulanan. Kalau untuk anak kedua aku dari usia 3 hari. Dari Mom Aini Laliyah. Mau tanya dong, Kak, kalau otter apa perlu juga di stripping ya, Kak? Aku lebih sering stripping yang tipe pocket ini gitu, karena dia ada linernya. Cara strippingnya itu dia nggak perlu pakai air panas sih kalau menurut aku. Jadi cuma aku stripping pakai cuka aja gitu. Nah, sebelumnya aku udah bikin cara stripping aku di channel YouTube aku, tapi itu udah lama ya. Jadi di sini aku mau update cara stripping ya sebelum aku bikin video stripping tersendiri. Jadi aku sekarang ya udah lama banget aku stripping itu pakainya cuka. Cukanya cuka dapur nih kayak gini ya. Kalau untuk otter itu aku nggak pakai air panas. Tapi kalau misalkan terasa kayak otternya ini kok bau banget ya, boleh direndam pakai air hangat ya. Air hangat aja, jadi jangan pakai air panas karena air panas itu bisa merusak bagian waterproof. Nah, di video aku sebelumnya suhu panasnya itu nggak terlalu panas, tapi itu aku stripping pakai air panas. Dan sekarang aku mau update kalau aku udah nggak pakai air panas lagi gitu. Jadi aku cuma pakai cuka untuk bagian otter. Cuman kalau untuk bagian insert selalu pakai air panas ya, malah air panas banget, panas mendidih, langsung aku taruh di ember dan aku taruh si insert ini gitu, baru pakai air cuka gitu. Otter yang tipe coveria kayak gini nggak aku rendam pakai air panas, apalagi yang kayak gini ya, ini kan cuma selembar bagian pool doang, ini bahaya banget, bisa bikin cepet retak, cepet bocor gitu. Pertanyaan Mama Solo VU, share dong apakah Clody Gavin yang dulu bisa dipakai buat adiknya, terutama insert gitu. Semua Clodynya Quill itu lungsuran dari kakaknya, dari abangnya, dari Gavin. Jadi semua Clodynya Gavin menjadi Clodynya si Sakwil gitu. Tapi tetap sih aku adalah nambah-nambah Clody buat Sakwil gitu ya, karena kan aku pengen juga coba-coba brand yang lain gitu, tambah-tambah koleksi gitu. Tentu semua Clodynya Gavin itu bisa dilungsurin ke Sakwil. Ini dari Mama nanya ya, anak aku usianya 6 bulan baru pengen beralih ke Clody, apa nggak telat? Masih bisa berkelodi ya, tenang aja, masih bisa, belum telat kalau menurut aku ya. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak, butuh berapa Clody, butuh berapa Clody. Jadi udah aku jawab butuh berapa Clody untuk part time dan full time Clody. Nah, ini aku pengen kasih saran ya, kalau misalnya mama baru mau coba pakai Clody tapi kayak maju mundur gitu ya, aduh takut nggak bisa gitu, aduh takut capek nyucinya gitu, aduh takut nggak sanggup lah intinya gitu ya, pekerjaan gue banyak terus gue harus punya job desk baru untuk cuci Clody gitu everyday. Belilah satu aja dulu, satu pasang Clody aja, satu otter, satu insert. Karena cuma beli satu, bolehlah beli yang agak bagus dikit gitu ya, yang brand yang udah kayak review semua orang tuh bagus gitu. Belilah satu aja dan dicoba ke anaknya, apakah cocok, apakah enggak, apakah kayak oh iya ternyata sama aja ya kayak pakai pospak gitu, cuma bedanya nyuci aja sedikit dan ketagihan nanti ya. Kalau ketagihan baru nambah lagi satu. Jadi dimulailah dengan satu pasang Clody dulu ya, Mak ya, nggak usah ragu kalau cuma satu Clody. Kalau misalkan nggak cocok ya nggak sakit-sakit banget gitu loh. Jangan langsung beli banyak, please banget. Jangan langsung beli 6, 12 selusin, aduh jangan. Cocok di aku belum tentu cocok di kamu gitu ya. Aku lulus berkelodi belum tentu nanti kamu bisa sanggup kayak aku gitu. Cuman aku juga mau kasih tahu, bukan cuma aku loh mama berkelodi, ada banyak banget mama berkelodi di Indonesia, luar negeri, India, Australia, Amerika, itu banyak banget yang pakai Clody. Jadi iya, kalau aku bisa kenapa kamu nggak bisa gitu ya. Sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe channel aku supaya aku semangat bikin video-video yang lainnya. Dan juga bisa dicek Instagram aku karena biasanya tuh aku suka bahas sharing-sharing tentang perkodian kayak daily Clody-nya si Quill gitu kayak gimana. Karena yang aku bahas di Instagram tuh kayak bener-bener real kejadian saat itu gitu. Kalau misalnya aku bahas di YouTube tuh kadang aku suka lupa kemarin tuh kenapa ya si Quill gitu. Jadi referensi buat mama-mama semua gitu yang lagi berkelodi juga, atau bisa jadi nyemangatin mama untuk cuci Clody karena aku masih mencuci Clody sampai sekarang ya, Mak ya. Dan ya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terakhir, semoga hari menyenangkan. Dadah!